Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Sebuah pertempuran dahsyat yang mengguncang Sulawesi Selatan, yang lebih dikenal Perang Makassar, yang terjadi antara tahun 1666 hingga 1669, menyaksikan perlawanan sengit Sultan Hasanuddin melawan ambisi VOC yang ingin menguasai Makassar. Beberapa kali VOC melakukan penyerangan. Perlawanan Sultan tidak pernah surut, meski pada akhirnya benteng Somba Opu kekuasaannya jatuh di tangan VOC. Nah, apakah Sultan Hasanuddin berhasil mempertahankan kerajaannya? Berikut kami ulas seputar pertempuran Sultan Hasanuddin melawan VOC versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis ya. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kesultanan Gua Talo, atau yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar, merupakan salah satu kerajaan besar yang terletak di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan pada abad 14 oleh Ruma Nurung dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1653 hingga 1669. Keberhasilan dan kejayaannya kerajaan Gua Talo tak lepas dari peran penting Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan berani. Akan tetapi, kejayaan tersebut tidak berlangsung lama. Ambisi perusahaan yang berasal Belanda atau VOC yang ingin menguasai wilayah Sulawesi Selatan menjadi ancaman serius bagi kerajaan Gua Talo. Sebelum kehancurannya, kerajaan ini terlibat dalam konflik besar melawan VOC yang dikenal sebagai Perang Makassar. Perang ini berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669 dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Makassar, yang menjadi pusat kerajaan Gua Talo, merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di wilayah Sulawesi. Keberadaan pelabuhan ini menjadikan Makassar sebagai kota yang sangat penting dalam jalur perdagangan internasional. Hal ini menarik perhatian VOC yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Beberapa kali VOC mencoba bernegosiasi dengan kerajaan Gua Talo untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan. Namun upaya ini selalu ditolak oleh para penguasa Makassar, mulai dari Sultan Malikus Said yang memerintah dari tahun 1639 hingga 1653 hingga Sultan Hasanuddin yang memerintah setelahnya. VOC yang merasa frustasi dengan penolakan tersebut akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Pada tanggal 5 Oktober 1666, VOC mengadakan rapat di Batavia untuk membahas cara menaklukkan kerajaan Gua Talo dan merebut Makassar. Keputusan dari rapat ini adalah untuk segera melancarkan serangan terhadap kerajaan tersebut. Pada tanggal 24 Oktober 1666, armada laut VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Pilman berangkat menuju Makassar. Armada ini tiba di depan benteng Somba Opu pada tanggal 15 Desember 1666 dengan membawa kekuatan besar terdiri dari 21 kapal perang dan 600 pasukan. Setibanya di sana, Spilman mengirim utusan untuk menemui Sultan Hasanuddin, menuntut agar Sultan menyerah dan membayar ganti rugi kepada VOC. Namun Sultan Hasanuddin menolak keras tuntutan tersebut karena VOC tidak menunjukkan iktikad baik dalam negosiasi tersebut. Penolakan dari Sultan Hasanuddin membuat Laksamana Spilman memutuskan untuk melancarkan serangan. Pada tanggal 21 Desember 1666, VOC memulai serangan besar-besaran terhadap Makassar. Namun perlawanan yang diberikan oleh pasukan Gua Talo sangat tangguh dan gagah berani. Setelah bertempur selama 1 hari 1 malam, pasukan VOC terpaksa mundur.
Kegagalan ini membuat VOC mencari aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah tersebut, termasuk Raja Buton, Ternate, dan Bone. Dengan bantuan dari aliansi ini, VOC kembali melancarkan serangan pada 9 Juli 1667. Namun serangan ini sekali lagi berhasil dipatahkan oleh pasukan Guatalo yang mempertahankan wilayah mereka dengan gigih. Meskipun berhasil mempertahankan wilayahnya, VOC tidak menyerah. Pada tanggal 22 Oktober 1667, dengan dukungan tambahan pasukan dari Batavia, VOC dan aliansinya melancarkan serangan ketiga. Perang antara Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC ini berakhir pada tanggal 18 November 1667 dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya. Isi perjanjian ini sangat merugikan pihak Guatalo. Perjanjian tersebut memberikan hak monopoli perdagangan di wilayah Indonesia Timur kepada VOC, mengusir semua orang asing dari Guatalo kecuali VOC, memaksa Guatalo mengganti kerugian perang, dan menyerahkan beberapa wilayah kekuasaan mereka kepada VOC. Akan tetapi, perjanjian Bongaya ini tidak bertahan lama. Pada awal tahun 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian tersebut karena merasa sangat dirugikan. Keputusan ini memicu kembali pecahnya perang antara pasukan Sultan Hasanuddin melawan aliansi VOC yang dipimpin oleh Arung Palaka. Arung Palaka seorang pemimpin dari suku Bugis yang memiliki dendam pribadi terhadap Sultan Hasanuddin, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang benteng Somba Opu pada tahun 1669. Dengan bantuan VOC, Arung Palaka berhasil merebut benteng tersebut dari tangan pasukan Sultan Hasanuddin. Keberhasilan ini memaksa Sultan Hasanuddin dan pasukannya melarikan diri. Sultan Hasanuddin akhirnya meninggal pada tahun 1670, menandai berakhirnya masa kejayaan kerajaan Guatalo. Meskipun demikian, perjuangan Sultan Hasanuddin dan rakyatnya dalam melawan VOC menjadi simbol keberanian dan semangat perjuangan melawan kolonialisme. Perang Makassar tidak hanya menandai kehancuran kerajaan Guatalo, tetapi juga menjadi cermin dari ambisi kolonial VOC yang tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Kejadian ini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan keberanian dalam menghadapi ancaman dari luar. Setelah jatuhnya kerajaan Guatalo, VOC semakin memperkuat cengkramannya di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat kekuasaan mereka di Indonesia. Namun perlawanan rakyat Sulawesi tidak pernah benar-benar padam. Semangat perjuangan yang diwariskan oleh Sultan Hasanuddin terus membara dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dalam melawan penjajahan. Perjuangan panjang rakyat Makassar melawan VOC dan kolonialisme Belanda adalah kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan cinta tanah air. Meskipun pada akhirnya kerajaan Guatalo harus runtuh, warisan dari perjuangan ini tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang berjuang tanpa kenal lelah demi mempertahankan kedaulatan negerinya. Demikian seputar pertempuran Sultan Hasanuddin melawan VOC versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar pertempuran Sultan Hasanuddin melawan VOC, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.